Bismillahirrahmanirrahim. Warawa Abu Bakrin Ibni Abi Daud. Tetap dalam memahami sejarah para ulama ketika membaca Al-Quran. Membaca sejarah ulama, orang-orang baik itu perlu, karena dengan sejarah kita dapat mencontoh ilmu yang paling tepat untuk merubah karakter kita adalah memperbanyak mencontoh sejarah-sejarah orang-orang baik. Warawa dan meriwayatkan Abu Bakrin Ibni Abi Daud. Siapa Abu Bakar bin Abi Daud? Jadi kalau ulama dulu itu kalau memanggil temannya itu yang dipanggil nama ayahnya. Semisal Muhammad bin Abdullah Ibnu Abdullah. Semisal nama ayahnya Muhammad Ibnu Muhammad. Semisal nama ayahnya Abdul Karim Ibnu Abdul Karim. Jadi nisbat hubungan pemanggilan nama itu dikaitkan dengan ayah jalur lelaki. Ya. Semisal punya dua orang tua namanya Fatimah, yang satunya yang ayahnya Muhammad, anaknya bernama Ahmad, maka dipanggil oleh ulama dahulu Ibnu Muhammad. Jadi menghubungkan keturunan itu dari jalur ayah, tidak boleh dari jalur ibu. Ya. Semisal Imam Malik punya orang tua namanya Anas, ya. Bukan Anas kelas 7A, orang tua dari Imam Malik, maka dipanggil Imam Malik, Malik bin Anas, punya anak Anas bin Malik. Sama dengan Abdullah bin Umar, maka dipanggil Ibnu Umar. Jadi nama itu disandingkan kepada ayah jalur lelaki. Tidak boleh menyandingkan nama anak dari jalur perempuan. Dalam ayat Al-Quran, ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka sesuai nama-nama ayah mereka. Ya. Semisal Syahdan, orang tuanya siapa namanya? Ya, dipanggil sesuai nama ayahnya. Ibris bin Haris. Ya. Itu aturan Islam dalam mengaitkan keturunan. Tidak boleh mengaitkan keturunan dari jalur ibu, kecuali Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu, bahwasanya Sulaim karena ialah ada siapa Sulaim
Yakhtimu ialah menyelesaikan. Sulaim khatam. Jadi ngaji itu harus khatam. Jadi santri Alif Lam Mim itu sebenarnya tidak boleh berhenti sebelum khatam kitabnya. Fi kulli lailatin, di setiap malam, salasa khotamatin, 3 kali khatam. Wah. Jadi setiap malam 3 kali khatam. Itu ulama. Tidurnya bagaimana? Kadang ulama itu tertidur ketika mengaji. Kalau kita kan tidak. Tidur sambil pegang Al-Quran. Kalau ulama membaca Al-Quran kadang tertidur. Kalau kita tidur sambil pegang Al-Quran. Imam Nawawi, pengarang kitab ini, At-Tibyan, itu tidurnya tidak pernah terlentang. Jadi Imam Nawawi itu tertidur ketika belajar. Jadi santri Alif Lam Mim banyak penerusnya Imam Nawawi. Buktinya ketika belajar tertidur. Warawa, dan meriwayatkan Abu Amrin Al-Kindi. Siapa Abu Amr Al-Kindi? Fi kitabihi, di dalam kitabnya, Fi Qudati Misrah, di dalam menjelaskan hakim-hakim Mesir. Jadi ada kitab yang khusus menjelaskan tentang historis atau sejarah keseharian para hakim Mesir. Semisal kalau di Indonesia ada kitab yang menjelaskan sejarah para presiden. Tapi sejarah-sejarah yang baik. Iya. Karena setiap kebaikan tidak akan pernah hilang. Apa-apa yang bermanfaat bagi manusia meskipun tanpa ditulis akan tertulis. Apakah Nabi Muhammad ketika berjuang, berperang, membela agama sibuk menulis tentang dirinya? Tidak. Tapi kenapa sejarah beliau, sejarah para sahabat itu tertulis? Karena sudah janji Al-Quran, fa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ardh. Ya. Apa-apa yang bermanfaat pada manusia akan kekal di bumi. Sejarahnya Salman Al-Farisi ketika berjuang, berperang membela agama Islam, itu kan membuat parit. Ya, salah satu strategi perangnya membuat parit. Iya, Khandaq. Maka diistilahkan perang Khandaq. Salman Al-Farisi tidak sibuk-sibuk menulis tentang kebaikan apa yang ia lakukan. Tapi sampai sekarang sejarah beliau tertulis. Kenapa? Karena sejarahnya bermanfaat. Uwais Al-Qarni, salah satu tabi'in yang sangat berbakti kepada orang tua, ya, itu sejarahnya sampai sekarang terkenang. Padahal beliau tidak pernah membawa pulpen ketika melakukan kebaikan. Kenapa? Itu sudah janji Al-Quran. Apa-apa yang bermanfaat bagi orang-orang setelahnya pasti kekal. Ya. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardh. Apa-apa yang bermanfaat bagi manusia akan kekal di bumi. Jadi kalian, kita tidak usah capek-capek menulis tentang kebaikan kita. Semisal kita sudah baca Al-Quran, di update status story-nya, alhamdulillah sudah menghatamkan Al-Quran, enggak usah.
sudah melakukan ini, alhamdulillah, enggak usah. Pasti Allah mengekalkan kebaikan itu. Jadi para qadi, para hakim Mesir dulu banyak sejarah kebaikannya. Annahu bahwasanya Sulaim karena ialah ada Sulaim. Sulaim ini adalah hakim Mesir. Jadi hakim itu syaratnya harus banyak baca Al-Quran agar hatinya agar ketika memutuskan sebuah perkara, sebuah keputusan berawal dari nur Allah, cahaya Allah. Jadi kalau menjadi hakim tidak boleh memutuskan hal-hal dalam keadaan emosi, dalam keadaan lapar, dalam keadaan ngantuk, tidak boleh. Harus ditunda keputusannya. Kenapa? Karena apabila memberikan kebijakan keputusan itu sesuai dengan fakta, tidak terdorong oleh hawa nafsu. Kalau kecapean memutuskan suatu tindakan, maka keputusannya akan salah, keputusannya akan buta. Oleh karena itu, teman-teman, ketika melakukan sesuatu, memberi keputusan, kalau ngantuk, jangan, tunda dulu, tidur dulu, atau istirahat dulu. Kalau lagi marah, tidak boleh memutuskan sesuatu, duduk dulu, wudhu dulu, atau istirahat dulu. Kalau sudah tenang, normal, baru memberikan keputusan, baru berbicara. Ya. Karena kalau lagi marah, hati kita buta. Ya. Memutuskan sesuatu itu tidak sesuai dengan hati nurani, akan tetapi oleh dorongan hawa nafsu. Kalau hakim dulu itu sering membacakan Al-Quran, insya Allah sekarang sama, sibuk membaca Al-Quran. Annahu bahwasanya Sulaim, karena ialah ada siapa Sulaim, yakhtimu ialah menghatamkan Sulaim fil lailati di satu malam, arba'a khotamatin 4 kali hatam. Ini karomah, hadiah dari Allah, bisa menghatamkan 4 kali hatam. Berarti sudah hafal. Kalau belum hafal gak bisa, apalagi masih proses terbata-bata. A'udzubillahi minasyaitonir a'udzubillah enggak hatam-hatam nanti. Enggak apa-apa, nilainya sama. Yang penting baca, ya. Agar hatinya bercahaya. Qala berkata Asy-Syaikh, siapa Syekh? Syekh itu kalau Indonesia kiai. Jadi kalian semisal bertemu dengan kiai besar, ya, panggil Syekh gak apa-apa. Istilah Indonesia kiai, kalau di luar Syekh. Ya. As-Syekh, siapa Syekh? As-Shalih, yang soleh. Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhu. Sami'tu, saya mendengar. Sami'tu, mendengar siapa saya? Sama. Asy-Syaikhah, pada Syekh. Aba Utsmanah, pada Aba Utsman Al-Mauribi. Yaqulu,
dalam keadaan berkata siapa syekh, hal, dalam keadaan itu hal, nahunya hal, dalam keadaan berkata siapa syekh, karena ada Ibnul Katib, siapa Ibnul Katib radhiyallahu anhu. Al-Katib itu sekretaris ya. Berarti putranya juru tulis atau jurnalis. Yakhtimu ialah menghatapkan siapa Ibnu, bukan Ibnu Awan. Menghatamkan siapa Ibnu bin nahari di siang hari, arba'a khatamatin 4 kali hatam, wabil laili dan di malam hari, arba'a khatamatin 4 kali hatam, berarti sehari semalam 8. Kalau kita enggak usah sampai begini, yang penting sesuai tajwid, sesuai qori. Apa yang dimaksud qori? Menurut Sayyidina Ali, qori itu tajwidul huruf wa ma'riwatul wukuf, memperbaiki huruf dan mengetahui waqaf. Makanya kalau kita tidak tahu waqafnya, bertanya sama kakaknya atau pendampingnya, mau berhenti di mana? Ya, waqaf itu ada waqaf ikhtiyari, memilih. Ada waqaf ittirari, ya. Ada waqaf ikhtibari. Kalau waqaf ikhtibari itu untuk mengajar. Semisal Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Bagi seorang guru yang mengajarkan hak, Alhamdulillah, haknya halus, boleh berhenti di situ untuk menguji, ikhtibar, ya. Ada waqaf ittirari, terpaksa, ya. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani anallahu la ilah, ya. Kehabisan nafas gak apa-apa, tapi tidak boleh sebenarnya. La ilah, tidak ada Tuhan. Gak boleh berhenti di situ. Waqaf di situ tidak boleh. Maka kita harus mempelajari tentang waqaf ibtida. Waqaf ibtida ini pentingnya sama dengan mempelajari tajwid. Ya. Jadi materi tentang Al-Quran itu banyak. Yang kita pelajari sekarang juga tentang Al-Quran. Waqaf ibtida. Semisal tidak tahu, ya tanya. Enggak usah gengsi, malu Ustaz. Yang tahu anak saya. Saya sebagai orang tua malu Ustaz. Enggak usah malu kalau ilmu. Dulu Syekhona Khalil Al-Bangkalani itu punya putra, putranya punya teman. Syekhona Khalil kalau belajar sama teman putranya ini. Ya, untuk menambah ilmu. Belajar itu kepada orang yang alim, usia belakangan. Ya. Ambillah hal-hal yang baik meskipun keluar dari mulut siapapun, lisan siapapun, ya. Saya dulu ketika kelas 3 SMA, dulu saya sekolahnya aliyah di pondok. Belajar kepada guru saya yang masih
belum SMA. Ditugaskan dari pondok pusat Sidogiri, namanya Bapak Dailami. Itu kalau siang main sepak bola, main catur, karena masih anak-anak. Tapi kalau malang ngajar saya usul fiqh, ngajar nahu Ibnu Aqil Alfiyah. Beliau hafal Alfiyah 1002 bait beserta pemahamannya. Masih anak-anak. Itu salah satu guru saya. Jadi salah satu guru saya itu masih anak-anak. Saya kalau setor hafalan berdiri kepada guru saya yang masih lebih muda. Berdiri, guru saya duduk. Takziman wa ikroman kepada guru. Itu salah satu guru saya yang termuda. Beliau menguasai 2 bahasa, bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi ketika perpisahan guru tugas dulu, salah satu sambutannya itu pakai bahasa Inggris, bahasa Arab. Umurnya 19 tahun. Muridnya, teman-teman saya itu sudah ada yang kuliah. Jadi anak kuliah belajar kepada anak SMA itu bukan masalah. Ustadz, saya sudah kuliah Ustadz, malu Ustadz belajar sama anak-anak MA. Itu berarti hatinya masih terhijab untuk mendapatkan ilmu. Sami'tu, saya mendengar, wahada, adapun ini, aktsaruma, ialah paling banyaknya hatam. Aktsaruma ialah paling banyaknya hatam. Balaghana, yang sampai apa ma na kepada kami. Balaghana, yang sampai apa ma na pada kami. Fil yaumi wal lailati, di malam dan siang. Warawa, dan bercerita As-Sayyid, siapa Sayyid? Al-Jalil Ahmad Ad-Dawraqi, bi isnadihi, dengan isnadnya, an Mansur, dari Mansur, Zadan, bukan Zahdan, Zadan 79. Min ubadi tabi'in, termasuk di antara ahli ibadahnya tabi'in radhiyallahu anhu. Jadi ulama itu beda-beda. Ada ulama yang aktivis, ulama yang ibadahnya itu di luar, membantu pekerjaan orang-orang di luar, mengangkat ekonomi masyarakat. Ada ulama yang sukanya tirakat, seperti ahli sufah, di masjid terus. Ada ulama yang kesehariannya ibadah. Ada ulama yang senang membaca Al-Quran. Ada ulama yang senangnya zikir. Ada ulama yang senangnya belajar. Kalau zikir semua, nanti masyarakat kelaparan, ekonominya enggak meningkat. Kalau cari uang semua, nanti ekonominya enggak berkah, karena enggak ada yang zikir.
Jadi ada yang berzikir, ada yang aktivis, ada yang suka bekerja. Zikir terus, nggak bekerja, keluarganya lapar. Bekerja terus, nggak zikir, kehidupannya tidak berkah. Siapa yang salah? Yang salah yang nggak melakukan apa? Hidupnya kelontang-kelanting ke timur, ke barat, nggak punya tujuan. Malam tidur, siang main, malam tidur, siang main, malam tidur, siang main. Tahu-tahu tua, tahu-tahu wafat. Nggak punya tujuan hidup. Annahu, bahwasanya Sulaim Mansur, kalau di sini Mansur bukan Sulaim. Annahu, bahwasanya Mansur, karena ialah ada siapa Mansur, yahtimu ialah menghatamkan Mansur Al-Qur'anah pada Al-Qur'an, fima di waktu, baina zuhri wal asri, antara zuhur dan asar. Zuhur baca Al-Fatihah, asar sudah sampai An-Nas. Itu karomah, jangan tiru. Ya kalau dilihat halamannya saja bisa. Yang penting istiqomah membaca Al-Qur'an. Wa yakhtimu, dan menghatamkan Mansurhu pada Al-Qur'an, aidan juga, fima di dalam apa, bainal maghrib wal isya, di antara maghrib dan isya, fi Ramadan, di bulan Ramadan, khatmataini, dengan 2 hatam, wasai'an, dan lebih sedikit. Wakanu, dan ada siapa para ulama, yuakhiruna, ialah menunda siapa ulama, al-isya'ah, pada solat isya, fi Ramadanah, di bulan Ramadan, yuakhiruna, ialah menunda siapa ulama, al-isya'ah, pada isya, fi Ramadanah, di bulan Ramadan, ila ayyam diyah, sampai lewat rubu'ul laili, apa seperempat malam. Jam berapa? Ya. Kalau semalam suntuk ukuran Islam itu mulai jam 6 sore sampai terbitnya fajar jam 5. Ya. Berarti kalau tengah malam itu jam 12. Ya. Jam 6 sampai jam 12 berapa jam? 6. Ya. Jam 6 dibagi 2, 6, 7, 8. Jadi jam 8 mulai sholat isya. Jam 7.30 kan sudah azan biasanya, tapi ditunda sampai jam 8 karena masih membaca Al-Quran. Setelah itu sholat isya, kemudian sholat tarawih. Jadi tarawihnya agak malam. Ya. Tapi kenapa di Indonesia tarawihnya cepat-cepat? Ya. Karena itu yang seharusnya dilakukan memang. Kalau tidak cepat-cepat, tidur semua makmumnya di kamar. Ya. Tapi sebenarnya yang lebih utama
sholatnya itu agak malam, ya, karena masih tadarus ba'da maghrib, bukan ba'da isya, ba'da maghrib. Itu sebenarnya, tapi yang harus dilakukan seharusnya tadarusnya setelah isya. Karena kenapa? Karena sudah terbiasa di Indonesia kalau sholat isya dan tarawihnya agak malam, makmumnya khawatir ketiduran. Jadi memang ada hal-hal yang kita lakukan itu bukan sebenarnya, tapi karena desakan oleh situasi. Jadi tidak semuanya yang diterapkan itu bukan sebenarnya, tapi sebaiknya. Ya. Semisal sholat subuh itu sebenarnya apakah cepat? Ya. Sholat subuh, ya. Sholat subuh itu sebaiknya apakah cepat? Tidak. Antara azan dan iqamah itu minimal 20 menit itu sebenarnya. Iya. Kenapa? Karena menunggu teman-teman sholat sunnah selesai semua. Itu yang dilakukan katanya Bu Nyai di Madinah begitu. Di pondok-pondok begitu. Ya. Jadi semisal azan subuh itu jam berapa? Jam 4.30. Ya. Sebenarnya yang iqamahnya itu jam 4.50. Ya. Sebenarnya. Tapi karena kita kegiatannya padat, maka dimajukan. Meskipun kadang banyak yang tidak sholat sunnah. Padahal sholat sunnah sebelum subuh itu lebih mulia dari murojaah, dari ziyadahnya. Maka solusinya kita harus segera sholat sunnah. Ya. Karena rakaatani ba'dal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ya. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu saking sunnahnya sholat sunnah sebelum subuh. Jadi Ustadz harapkan karena kegiatan pondok ini yang diterapkan itu sebaiknya, kadang bukan sebenarnya, segera sholat sunnah qobliyah subuh, ya, agar kita bisa cepat-cepat memulai ziyadah tahfidz. Ya, tapi kalau di rumah tidak boleh, jamaahnya terlalu cepat. Iqamahnya jam 4.30 semisalnya, tidak boleh jam 4.40 langsung iqamah, tidak boleh. Itu namanya menyalahi sunnah. Kalau di pondok kan kegiatan. Di pondok saja, semisal liburan, Ibu Nyai itu sama saya, sama keluarga dalam, ya, itu subuhnya molor karena kegiatannya tidak padat, ya, tidak padat. Jadi kadang itu sholatnya itu hampir jam 5. Jadi selesai wirid itu sudah agak siang. Itu yang sebenarnya. Jadi tidak ada kesempatan tidur lagi. Karena tidur lagi setelah subuh itu mengganggu kepada kesehatan. Kenapa banyak yang sakit? Ya mungkin sering tidur setelah subuh. Ya. Di pondok saya begitu. Di pondoknya Ustadz Ainun dulu, ketika saya dengar ceramahnya Mbah Mun, itu Mbah Mun kalau wiritan itu sampai terbit matahari. Kadang sholatnya itu mundur, agak terang, sampai agak terang. Berarti sama dengan pondok saya
pondok-pondok yang lain. Ya. Di pondok sini sama, tapi agak dimajukan karena ada kegiatan tahfidz. Karena sebaiknya memang begitu. Tapi sebenarnya itu sholat subuhnya menunggu jamaah sampai sholat sunnah semua. Tidak boleh terburu-buru. Alhamdulillah. Faham? Jadi nyampe rumah tidak boleh terburu-buru. Oh, saya tidak pernah terburu-buru, Ustaz. Kenapa? Wong sholat subuh saya dijamak dengan duha. Saya subuhnya jam 8 dijamak dengan duha. Tidak terburu-buru, Ustaz. Apakah ada jamak subuh dengan duha? Gak ada. Yang ada itu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tidak ada jamak solat antara subuh dengan solat duha. Tapi prakteknya sering ada. Solat apa? Jamak takhir. Jamak takhir apa? Subuh dengan duha. Ferdinand di rumahnya solat jamak duhur subuh dengan duha. Jadi tidak ada istilah jamak subuh dengan duha. Siapa di sini yang di rumahnya sering sholat jamak subuh dengan duha? Tidak ada ya. Subuh jamak duha dengan subuh nggak ada. Yang ada zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tidak ada subuh dengan duha. Warawa dan meriwayatkan. Ini yang ketawa-ketawa ini sering sholat jamak subuh dengan duha ini. Oh tidak Ustadz, saya tidak jamak subuh dan duha. Kalau lambat gak sholat saya, langsung main. Warawa dan meriwayatkan Abu Daud. Siapa Abu Daud? Bi isnadihi dengan sanad Abu Daud. Dengan isnad Abu Daud. As-sahih, yang sahih. Anna Mujahidan, sesungguhnya Mujahid, karena ialah ada siapa Mujahid, yahtimu ialah menghatamkan Mujahid Al-Qur'anah pada Al-Qur'an fi Ramadan, di bulan Ramadan, fima di dalam waktu, bainal maghrib wal isya, di antara maghrib dan isya. Ini kalau sudah bacaannya lancar. Nanti di bulan Ramadan kita ada program Khatmil Quran. Hatam 1 bulan minimal 1 kah? Itu bagi yang lancar. Yang belum lancar gak apa-apa. Meskipun tidak hatam, pahalanya insya Allah sama dengan hatam. Yang penting bacaannya berhati-hati. Fi kulli lailatin, di setiap malam, min Ramadanah, di bulan Ramadan. Wa an Mansur, dan dari Mansur, qalah berkata Mansur, kanah ada Aliun, siapa Ali Al-Azdi, kan yahtimuh ialah menghatamkan siapa Ali. Ali, bukan Ali kelas 8. Jadi nama-nama santri Alif Lam Mim itu banyak mencontoh para ulama. Karena tabarrukan, tafaulan, semoga menjadi kader para ulama, menjadi dai-daiyah. Yahtimu ialah menghatamkan siapa Ali, fima di dalam waktu,
bainal maghrib, di antara maghrib, wal isya, dan isya, kulla lailatin, setiap malam, min Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi ada ulama yang rajin setiap hari bulan Ramadan menghatamkan Al-Qur'an. Allahumma ja'alna mimman tabi'ahum. Ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-hamba yang dapat mengikuti langkah-langkah para ulama salafus sholih. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillah ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad